Setelah sekian lama, akhirnya aku upload video baru, tapi kali ini videonya sedikit berbeda dari video sebelumnya. Karena video kali ini tuh berisikan tentang review materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok pertama. Kelompok pertama ini membahas tentang pengantar hakikat sejarah sastra Indonesia. Jadi, sebelum kita review materi, mari kita memperkenalkan diri. Bukan kita, tapi saya, karena saya sendirian di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani Wulandari dari kelas A Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 2005-07-6006. Karena saya sudah memperkenalkan diri, mari kita review materinya. Yang pertama adalah pengertian. Kita mulai dari pengertian. Pengertian dari sastra itu sendiri. Menurut bahasa, sastra itu berasal dari kata resapan. Kata resapan ini tuh, jadi sastra ini adalah kata resapan dari bahasa Sanskerta yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Untuk sastra sendiri, untuk sastra Indonesia sendiri, sastra yang berkembang di Indonesia dan dibagi berdasarkan pembabakan atau periodisasi yang berlaku di Indonesia saat itu. Berdasarkan dari sejarahnya, sastra Indonesia ini mendapatkan pengaruh besar dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Pada abad 19, sastra Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini adalah bahasa sehari-hari orang Indonesia saat itu. Dan selain bahasa Melayu, sastra Indonesia juga menggunakan bahasa Melayu murni yang sangat sulit untuk dipahami. Yang kedua, sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Sastra Indonesia adalah sastra yang melingkupi Asia Tenggara. Untuk istilah Indonesia ini digunakan sebagai bentuk di mana itu Asia Tenggara saling melingkupi atau saling melengkapi secara geografi dan secara sejarah politiknya. Untuk sastra Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulisan dan lisan. Menurut bentuk, sastra Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu prosa, puisi, prosa lirik, dan terakhir drama. Mari kita pelajari tentang prosa. Yang pertama adalah prosa. Menurut artinya, dari pengertiannya saja ya, prosa ini adalah hasil karya sastra yang berbentuk cerita tapi diungkapkan dengan narasi. Yang kedua adalah puisi. Puisi adalah hasil karya sastra yang dibuat oleh seseorang di mana pembuatnya ini ingin mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan, di mana hasil karya sastra ini tuh terikat dengan peraturan-peraturan bahasa seperti terikat irama, sajak, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah prosa lirik. Prosa lirik adalah karya sastra yang berbentuk cerita tapi dikemas dalam bentuk puisi. Dan yang terakhir adalah drama. Drama adalah karya sastra yang dipentaskan. Berikutnya, sastra Nusantara. Kita bakalan ngebahas tentang istilah Nusantara saja di sini. Jadi istilah Nusantara ini adalah istilah yang sangat populer pada masa Kerajaan Majapahit dan dibangkitkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara pada abad ke-20. Dan yang terakhir adalah periodisasi sejarah sastra Indonesia. Sebenarnya para ahli ini sedikit bingung kapan pastinya sastra itu berkembang di Indonesia, dan karena ini terjadi argumen antara ahli satu dengan ahli lainnya. Oleh karena itu dibentuknya lah
periodisasi di Indonesia. Yang pertama adalah masa kelahiran dari sastra. Itu tuh dimulai pada tahun 1900 sampai dengan 1945, dan masa penjadiannya itu dimulai pada 1945 sampai dengan 1969. Dari masa kelahirannya dulu, pada tahun 1933 karya sastra Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu, dan pada 1933 sampai dengan 1942 karya sastra Indonesia mulai menggunakan bahasa Indonesia. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 itu adalah angkatan menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada 1945 sampai dengan 1952 hasil dari sastra para sastrawan di Indonesia mulai ekspresif maksud saya. Dan pada 1952 sampai dengan 1961 karya sastra Indonesia mulai dipengaruhi oleh politik. Dan pada tahun 1961 sampai dengan 1969 karya sastra Indonesia mulai menggunakan konotasi untuk menghindari gejolak politik. Jadi kesimpulannya adalah sejarah sastra Indonesia ini pada hakikatnya itu tuh para ahli belum tahu kapan tepatnya sastra itu muncul di Indonesia. Oleh sebabnya para ahli ini membagi sastra Indonesia menjadi berbagai sesuai dengan periodisasinya, seperti mulai dari masa kelahirannya dan masa penjadiannya. Dan sastra Indonesia itu dibagi menjadi 4, yaitu prosa, puisi, prosa lirik, dan drama. Kalau itu menurut bentuknya. Kalau dalam lingkup besarnya, sastra Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu tulisan dan lisan. Jadi intinya sastra Indonesia adalah hasil karya manusia orisinil, hasil karya sastra Indonesia yang orisinil, bukan sebuah imitasi, dan berkembang di Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!